Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, saudariku, dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita semuanya, menghimbau kepada kita semuanya, memanggil kita semuanya untuk menjadi penolong-penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, penolong-penolong syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saudariku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebijaksanaannya telah membagi potensi dan kelebihan masing-masing kita berbeda antara satu dengan yang lain. Ada sebagian di antara kita yang diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang ilmu agama. Dan ada di antara kita yang diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah harta. Dan ada di antara kita yang diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam skill yang lainnya. Oleh karenanya, hendaknya masing-masing kita mengoptimalkan dan menjadikan potensi yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Kul kullu ya'malu ala syakilatih. Katakanlah, hendaknya masing-masing manusia beramal sesuai dengan jalannya yang telah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, sesungguhnya kalian semuanya akan dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan. Saudaraku, saudariku, yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita mencermati kehidupan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati bahwa mereka menerapkan metode ini. Di antara para sahabat Nabi, ada yang diberi kelebihan dan potensi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ilmu agama, sehingga dia pun menebarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di antara mereka yang diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang harta dan usahanya, seperti sahabat Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Dan di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang diberi kelebihan dalam masalah sastra, seperti Hasan ibnu Sabit. Dan ada di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi kelebihan dalam strategi perang, seperti Khalid ibnul Walid. Dan ada di antara para sahabat Nabi yang diberi kelebihan oleh Allah dalam masalah pekerja kayu. Maka dia memohon kepada Nabi SAW untuk membuatkan mimbar bagi Nabi SAW. Dan ada seorang wanita yang meminta kepada Nabi SAW yang membersihkan masjid. Sehingga Nabi SAW tatkala kehilangannya, maka dia bertanya, kemana gerangan wanita tersebut? Semua ini menunjukkan bahwasanya manusia diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan potensi yang berbeda-beda. Oleh karenanya, wahai saudaraku, wahai saudariku, dimanapun Anda berada, galilah potensi dan kelebihan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan gunakanlah potensi tersebut untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tanyakan kepada dirimu, apa yang telah kita perbuat untuk Islam? Apa yang telah kita perbuat untuk membela agama Islam dan menyebarkan dakwah Islam? Sudahkah kita siap menjadi penolong-penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala? Saya akhiri dengan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya At-Tamhid, bahwasanya Abdullah Al-Umari pernah menulis sepucuk surat kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, meminta kepada Imam Malik agar meninggalkan potensinya mengajar hadis dan fokus untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Malik pun menjawab surat tersebut, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala
telah membagi potensi sebagaimana telah membagi rizki bagi manusia. Dan Allah telah memberikan potensi kepadaku tentang ilmu hadis. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masing-masing kita di dalam kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya menghimbau kepada diri kami pribadi dan kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, untuk menjadikan potensi dan kelebihan yang telah Allah berikan kepada mereka untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, wahai para dokter, wahai para pengusaha, wahai para karyawan, wahai para arsitek, wahai orang yang diberi kelebihan dalam ilmu teknologi, gunakan potensi yang telah Allah berikan kepada kalian untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebarkan dakwah Islam. Apa yang telah kau persembahkan untuk Islam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.